Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini apa itu percabangan? Nah, percabangan itu adalah suatu cara untuk mengambil keputusan ya dari beberapa kondisi dalam sebuah program. Nah, di sini untuk kalau misalkan if itu untuk menguji satu kondisi. Lalu yang kedua itu ada if else ya. Nah, untuk if else ini yaitu untuk menguji dua kondisi. Nah, yang terakhir yaitu ada if, elif dan else. Nah, untuk if, elif dan else ini yaitu untuk menguji banyak kondisi, yaitu lebih dari dua kondisi. Baik, di sini ada contoh untuk sebuah flowchart if. Nah, di mana di sini ada satu kondisi, di mana satu kondisi tersebut jika bernilai true atau benar, dia akan mengeluarkan statement dan selesai. Dan jika kondisi tersebut bernilai salah, dia tidak akan mengeluarkan sebuah statement ya atau pernyataan. Lalu untuk yang if else itu menguji dua kondisi. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Jika kondisi tersebut bernilai true, dia akan mengeluarkan statement yang pertama. Nah, jika kondisinya itu salah atau false, dia akan mengeluarkan statement yang kedua ya, lalu selesai seperti itu. Nah, lalu yang terakhir untuk if else itu untuk menguji banyak kondisi. Berarti di sini kondisinya misalkan lebih dari dua kondisi ya. Di sini ada tiga kondisi. Nah, di sini jika kondisi pertama itu true, dia akan menampilkan pernyataan yang pertama. Nah, jika false, dia akan menguji kondisi kedua. Nah, kondisi keduanya itu true atau false. Nah, jika true, dia akan menampilkan pernyataan yang kedua, dan jika masih salah atau false, dia akan mengeluarkan statement yang ketiga lalu selesai. Nah, seperti itu untuk contohnya. Nah, sekarang coba buka kembali untuk program Python-nya di Visual Studio Code. Nah, di sini kita coba buatkan sebuah file baru dengan nama percabangan ya, percabangan.py. Oke, di sini kita coba untuk membuat sebuah contoh kondisi. Kita buatkan komentar. Misalkan yang kita ketahui itu misalkan ada jenis bilangan ya. -3, lalu -2, -1, lalu 0, lalu 1, 2, 3. Misalkan, nah di sini ada sebuah bilangan seperti ini. Nah, di sini kita coba buatkan sebuah variabel angka ya. Angka misalkan sama dengan 3. Nah, di sini kita buatkan sebuah kondisi ya. Kondisi untuk yang pertama dulu, yang if ya. Nah, di sini kita buatkan sebuah kondisi, misalkan jika angka tersebut lebih dari 0, nah di sini berarti ini untuk bilangan positif gitu ya. Nah, jika angka tersebut kurang dari 0, berarti ini angka negatif gitu ya, bilangan negatif. Nah, kita buatkan di sini untuk kondisinya, di sini if angka lebih dari 0 gitu ya. Nah, lalu titik 2, lalu kita print, tampilkan di layar yaitu si angka ini, angka, koma. Nah, kita sebutkan adalah bilangan positif misalkan ya, seperti itu. Nah, ini kondisinya dan ini pernyataannya ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, benar ya, 3 adalah bilangan positif ya. Di sini bilangan positif 3. Nah, jika di sininya itu misalkan kita tulis -2. Nah, maka si kondisi ini tidak akan menampilkan pernyataan karena salah ya. Karena -2 itu bukan lebih dari 0, tetapi kurang dari 0. Nah, ketika kita tuliskan -2 di sini, maka di sini program tidak akan menjalankan dari print ini, dari statement ini tidak akan menjalankan. Nah, jika di sininya kita sebutkan 3 gitu ya, atau 2, nah ini kan 2 itu benar ya, lebih dari 0, maka si program akan menjalankan 2 adalah bilangan positif, seperti itu. Nah, lalu kita kan mempunyai beberapa jenis kondisi. Yang kedua itu ada else ya, if else. Nah, kita misalkan untuk menampilkan kondisi yang kedua, kita tinggal sebutkan saja di sini else. Nah, untuk else ini kondisinya tidak perlu disebutkan ya. Misalkan kita akan membuat kondisi yang kedua itu angka kurang dari 0. Nah, ini kalau untuk else itu tidak perlu disebutkan, langsung saja titik 2. Nah, di sini lalu kita printkan. Print. Nah, di sini misalkan angka, koma, kutip-kutip adalah bilangan negatif. Nah, seperti itu. Nah, di sini coba misalkan sekarang ya, tadi kan tidak ditampilkan ketika kita diberikan minus misalkan seperti itu. Nah, jika sekarang sudah memberikan dua kondisi, maka ini akan ditampilkan yang negatifnya. Coba kita jalankan. Nah, sekarang muncul ya, -2 adalah bilangan negatif. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini? Ini kan yang termasuk itu adalah -1 sampai 3, lalu 1 sampai 2. Nah, jika ada kondisi lagi nih, ada lebih dari 3 kondisi, ada lebih dari 2 kondisinya, yaitu angka 0 misalkan. Nah, di sininya 0 misalkan ya. Nah, 0 ini kan dia tidak masuk bilangan negatif, tidak juga masuk bilangan positif. Nah, ketika dijalankan,
Nah, dia akan masuk ke 0 adalah bilangan negatif. Nah, dia akan masuk ke sini ternyata. Karena di sini akan menampilkan selain dari lebih dari 0. Jadi, si 0 ini masuk ke angka negatif. Nah, ini kan salah ya seperti ini. Jadi, kita harus yang benar itu harus membuatkan satu kondisi lagi. Nah, satu kondisi lagi itu yaitu kita menggunakan elif ya. Nah, kita tinggal simpan aja di sini. Coba elif-nya di sini. Biasanya untuk elif itu pasti di tengah ya. Elif. Nah, untuk elif kita perlu menyebutkan kondisinya di sini angka lebih dari 0 gitu ya. Berarti di sini angka kurang dari 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan angka kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, untuk pemberian kondisi yang terakhir ini pasti menggunakan else ya. Else titik 2. Nah, ini baru ya. Kita print. Nah, di sini angka adalah bilangan, misalkan yang 0 itu kita sebutkan bilangannya kosong gitu ya. Kosong. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba ya, tadi kan 0 ini dianggapnya adalah bilangan negatif. Nah, sekarang ini kita buatkan 3 statement, 3 kondisi. Nah, kita jalankan. Nah, sekarang untuk 0 akan masuk ke sini. 0 adalah bilangan kosong. Nah, seperti itu ya. Jadi, inilah untuk penggunaan if, elif, dan else ya. Nah, ada 3 macam dalam sebuah percabangan itu, yaitu yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yaitu untuk 2 kondisi, dan yang ketiga, jika lebih dari 2 kondisi, itu menggunakan if, elif, else ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai percabangan. Terima kasih.